40 tahun. Ya, sebelum tadi Bang Hasanul menjawab tanyaan saya ketika tiba-tiba berubah untuk ke peraturan Bank Indonesia nomor 26 itu menjadi untuk syarat bank karnya harus minimal positif. Saya akan minta tanggapan dulu kepada Pak Hendrawan. Apa yang disampaikan oleh Bang Hasanul seolah-olah yang menyudutkan Robert Tantular di sini yang bersalah. Oh, kalau bank ini bank bobrok itu semua orang sudah tahu. Dan keluarga Tantular dikenal sebagai oportunis itu juga dunia perbankan sudah paham itu. Sama dengan Pak Hasanul, saya juga mengapresiasi Pak Budiono. Ya. Tetapi yang perlu diluruskan adalah persepsi sekaligus pemahaman kita terhadap krisis saat itu. Karena Pak SBY itu pada tanggal 9 Oktober 2008 di dalam pengarahan di depan aparat penegak hukum dan menteri-menteri terkait mengatakan bahwa krisis kali ini berbeda dari krisis 97. Malah pakai bahasa Inggris ini saya bawa ya. It is totally different. Itu sebabnya. Yang artinya? Don't be panic, jangan panik, jangan overreaksi, jangan bereaksi berlebihan. Artinya ada rasa percaya diri yang lebih besar pada tahun 2008. Kalau kita lihat penjelasan Pak Budiono kemudian dikaitkan dengan Bank Indover yang ditutup tidak ada masalah. Ini sebelumnya ya, sebelum Century. Kemudian yang sesudahnya Bank IV. Jadi didahului oleh bank yang ditutup sebelum maupun yang sesudahnya tidak ada masalah sebenarnya. Lalu kenapa yang ini ada masalah? Nah, itu sebabnya kalau dilihat dalam konteks seperti itu, dalam kronologi seperti itu, banyak pertanyaan yang belum terjawab dari penjelasan Pak Budiono. Apalagi kalau tadi saya katakan yang sedang kita tangani ini bank yang memang luar biasa bobrok gitu loh. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati. Dan apa dari keterangan Pak Budiono tadi seolah-olah mendisposisikan Ibu Siti Fajriah ketika itu ada tangan ketiga orang pengawas ataupun deputi gubernur yang menyatakan bahwa ini sudah harus diberikan dana bailout sehingga ketika sudah ada tanda tangan ketiga orang tersebut Pak Budiono hanya langsung meng-ACC saja seperti itu Pak Hendrawan. Disitulah saya melihat ada kalau saya boleh menggunakan istilah kecerobohan ya. Pak Budiono tadi penjelasannya kan sifatnya kalau yang teknis silahkan dicek, kalau terlalu teknis silahkan dicek. Oke lah dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia, tetapi informasi awal mengenai Century dan seterusnya mestinya membuat Pak Budiono lebih waspada ya. Harus ekstra hati-hati dan itu sudah dinyatakan. Miranda Gultom mengatakan dalam rapat itu, hati-hati nih, kalau enggak kita masuk penjara semua. Kemudian Sri Mulyani mengatakan, wah kalau datanya begini, saya bisa mati berdiri. Artinya mereka sadar betul bahwa ada proses yang salah dalam penyelamatan ini. Baik, Bang Hasanul sebelum menjawab nanti pertanyaan tadi, kita melihat bersama-sama konferensi pers tadi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Budiono ketika sesaat setelah menjalani persidangan. Hari yang panjang bagi saya, hari ini, tapi saya merasa lega sekali. Saya bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang memang sudah terkandung di pikiran saya untuk disampaikan kepada publik. Saya sangat terima kasih kesempatan juga diberikan kepada saya oleh majelis hakim. Oleh sebab itu saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya lakukan tadi bukan hanya untuk menjawab hal-hal yang barangkali masih belum jelas mengenai kasus Bank Century, barangkali yang agak bengkok. Moga-moga saja ini jadi pertimbangan bagi publik untuk melihat kembali yang bengkok-bengkok tadi, atau yang belum jelas itu menjadi jelas. Tapi lebih dari itu memang saya menginginkan kehadiran saya, seperti yang saya sampaikan dalam kata akhir tadi, untuk memberikan semacam bahwa syarat wakil presiden itu memang wajib untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penegakan. Ya, kelihatan lelah ya Bang Hasanul, Pak Budiono. 9 jam ya. Dan juga dia menegaskan untuk meluruskan hal yang bengkok-bengkok. Seperti apa sih sebenarnya bengkok-bengkok ini? Gini Winnie, memang selama ini banyak yang tidak terberitakan ya. Pertama kalau kita lihat dari perdebatan yang ada, baik di rekaman dan juga pernyataan Pak Budiono dan juga beberapa hal jawaban Pak JK atau apapun. Di dalam rekaman yang memang diperdengarkan kepada seluruh halayak, saya tidak melihat adanya Bank Indonesia itu memiliki niat jahat. Ya. Niat jahat itu adalah niat yang negatif
untuk menyelamatkan bank ini untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi mereka. Kalau dari perdebatan di dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang ngotot ini harus begini, tidak ada. Artinya mereka betul-betul secara argumentasi ilmiah dan pengalaman mereka masing-masing berargu di situ. Benar begitu nggak sih Pak Hendrawan apa yang dikatakan oleh Pak Hasanul? Sebenarnya perdebatannya memang luar biasa. Ya. Jadi sekarang kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Bud memiliki panggung ya untuk menjelaskan itu. Memang protokol penanganan krisis ini adanya di Bank Indonesia. Dan krisis ini krisis moneter, bukan krisis fiskal. Kalau krisis fiskal adanya di Departemen Keuangan. Ya. Tapi karena ini krisis moneter, gejolak moneter, ini adalah kewenangan Bank Indonesia. Seperti perubahan PBI tadi. Kalau memang niatnya adalah jangan sampai ada bank yang ditutup saat krisis, dia akan melakukan segala cara, termasuk juga merubah aturan itu untuk menyesuaikan agar semua keputusan-keputusan itu tidak dilanggar. Ya. Nah inilah yang ada perubahan PBI dari 10.26 menjadi 10.30 itu menurut saya memang kewenangannya beliau. Tapi kewenangan ketika itu. memang ada yang salah dalam keputusan itu, berarti yang paling dituntut pertanggungjawabannya adalah gubernur dari Bank Indonesia, Bang Hasanul. Oh, ya, keputusan pasti. itu secara global nggak salah. Kalau di dalam ternyata di dalam teknis di bawah itu ada hal-hal yang dibuat, saya rasa kalau keputusan itu salah, saya rasa krisis akan menjadi besar. Jadi, akhirnya secara total kan enggak dong. Waktu kita terbatas, silakan. Kalau disederhanakan perdebatan saya dengan Pak Hasanul perdebatan opsi A dengan opsi C lagi. Iya. Yang sudah diputuskan di DPR 3 Maret 2010. Baik. Iya. Nanti kita sama-sama terus menyaksikan ya episode selanjutnya dari babak kasus Senturi ini, dan semoga sampai kapan harus clear ini. Pak JK opsi C, Pak Budiono opsi A. Baik. Terima kasih Pak Hendrawan, Pak Hasanul telah menjadi narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan Kabar Malam. Saya Winnie Carita, selamat berpekan, sampai jumpa.